أنت العليم الحكيم لقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai karena Allah, Pak De, Lele, Mas Angga, kita semua yang alhamdulillah malam hari ini dengan jumlah yang tidak banyak ya, Allah izinkan kita berenam ini duduk di majelis yang insya Allah mulia ini dalam rangka untuk kita terus menelisik masuk ke dalam diri kita, semakin lembut, semakin halus, sampai pada satu titik Allah izinkan kita menyentuh, bertemu dengan diri kita yang sejati. Karena apa? Karena Tuhan yang maha sejati itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya bisa disentuh dengan unsur sejatinya diri kita ini. Dan untuk sampai kepada kesejatian diri itu tidaklah mudah. Butuh proses yang hanya pada akhirnya Allah saja yang berikan izin bagi hambanya untuk sampai ke situ. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah itu, adalah saingan-saingan Allah. Betul ya? Betul. Segala sesuatu selain dari Allah itu adalah saingan-saingan Allah. Disitulah kenapa sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai pewarisnya, hanya satu bendera yang dikibarkan, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah di situ artinya selain dari Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada makhluk yang kita agung-agungkan, tidak ada sesuatu pun yang menempel pada hati dan pikiran kita kecuali Allah saja. Dan itulah salah satu prosesnya kenapa di dalam zikir la ilaha illallah itu kita bantu dengan menorehkan, menuliskan kalimat itu pada bulu kulit, otot, darah, tulang, dan sumsum kita. Kenapa itu harus dituliskan? Kenapa nggak dihilangkan aja sih, gitu kan? Kenapa raga ini nggak dihilangkan saja? Kenapa justru harus ditulis? Karena kodrat irodatnya diri kita ini kenapa dikatakan sempurna? Karena kita ada zohir dan ada batin. Karena kita ada raga dan ada jiwa. Memang iya raga ini mau kita tiadakan? Enggak bisa. Itulah kenapa satu-satunya jalan. Kenapa enggak kita tulis saja? Kan begitu sekalian. Nanti saatnya raga ini kita akan tinggalkan. Kapan? Mati. Setelah nanti datangnya kematian. Tetapi selama kematian itu belum datang, maka raga ini harus kita selamatkan dengan cara apa? Menuliskan kalimat itu tadi. Sehingga penjelasan yang sederhana ini perlu kita fahami. Jadi oleh karenanya ketika kita membaca la ilaha illallah, mau berbuih mulut orang baca, mau ribuan dia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah ini, kalau dia nggak tahu metodenya, nggak tahu maksud dan tujuannya, maka mau berbusa itu mulut tidak akan sampai kepada hatinya, kepada batinnya. Kan la ilaha illallah itu mungkin Mas Angga dari umur berapa tahun sudah tahu la ilaha illallah kan? Dari umur 5 tahun. Ketika kita di musola atau apa, bahkan awal kita lahir kita diazani,
Artinya la ilaha illallah itu kan bukan sesuatu yang asing bagi kita dari kecil. Tetapi permasalahannya bagaimana kemudian kita menanamkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka jalan lurus memberikan satu pola, satu metode. Bukankah segala sesuatu itu bermula dari niat, ya tadi kita bahas. Maka niat yang kita baca, aku niat ingsun, kan gitu. Menuliskan, menorehkan kalimat la ilaha illallah itu di lapisan tubuh kita ini. Semuanya. Sehingganya apa? Kalau sudah tertulis, sudah masuk ke dalam aliran darah, sudah terpatri dia di dalam raga kita, maka untuk menyibak lapisan langit di dalam batin kita nanti lebih mudah. Bisa tembus ya. Bisa tembus. Kita kalau enggak kita tuliskan raga kita ini dengan la ilaha illallah, maka dia selamanya akan ngegandolin. Iya. Selamanya dia akan memberatkan. Itulah kalau misalnya yang misalnya belum sholat berat untuk sholat, yang udah sholat susah khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Karena digandolin. Karena memang setan itu kan dia ada di dalam aliran darah, dia ada di dalam lapisan-lapisan tubuh kita ini. Sampai nanti ketika sudah sampai la ilaha illallah, ketika illallah sampai ke batin, sampai ke titik batin kita yang paling halus, maka si batin itu akan mengatakan apa? Zahabtu ila rafiqil a'la. Set kalimat la ilaha illallah sampai la ilaha illallah, begitu kan? Ketika illallah dihujamkan, setelah sampai dia ke batin, batin akan katakan zahabtu ila rafiqil a'la. Apa artinya? Aku pergi ke tempat yang paling tinggi, yaitu Allah yang akbar itu tadi. Gitu ya. Maka bagaimana saya gumun, nggak habis pikir, aneh dengan orang-orang yang dia menzikiri diri dia, tetapi nggak sampai ke situ, maka bagaimana batinnya akan mi'raj menuju kepada Allah? Ketika batin nggak mi'raj itu apa maksudnya? Dia akan berjumpa dengan selain Allah itu tadi. Dia akan ketemu si ini, akan melihat ini, akan seperti ini, begini dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau tadi zohir aja berat, apalagi kalau sudah sampai ke dunia batin, dia tidak memahami lapisan itu, dia tidak menjumpai Allah yang sejati yang disembah itu, maka banyak juga yang orang terlena di sini. Terlena dia. Keterlenaannya apa? Itu tadi. Ketika seseorang menuju kepada Allah, harus yang lahir adalah kepasrahan. Yang lahir adalah kekosongan. Yang lahir adalah ketidakberdayaan. Tetapi kalau misalnya ketika dia menuju kepada Allah, yang datang selain daripada Allah, gitu ya, maka jangan dia berharap dia akan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep dasar. Untuk berikutnya nanti kita akan urai pelan-pelan. Sehingganya kenapa saya mengharapkan kepada kita pada saat diskusi tanya jawab, ada hal-hal yang dipikirkan, yang diragukan, hal-hal yang ingin dipertanyakan, ayo kita obrolkan bersama. Walaupun misalnya pertanyaan itu dari A, tetapi bisa jadi si B, si C, si D juga mengalami hal yang sama, begitu ya. Baik, nanti kepanjangan kita ngobrolnya. Nanti kita akan lanjutkan. Selanjutnya mari kita awali dengan membaca muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta. Subhanallah
Subhanallah alif Zatul Quddus. Subhanallahu 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 alif Allah alif Yahu Muhammad alif Yahu Allah alif Yahu Muhammad alif Yahu Allah alif Yahu Muhammad alif Yahu Allah alif Yahu Muhammad alif Allah alif Yahu Muhammad alif Yahu Allah alif Yahu Muhammad alif Yahu Allah alif Yahu Muhammad alif
نور قلبي بنور معرفتك يا الله نوّر قلبي بنور معرفتك يا الله نوّر قلبي بنور معرفتك يا الله نور قلبي بنور معرفتك يا الله نور قلبي بنور معرفتك يا الله نوّر قلبي بنور معرفتك يا الله نوّر قلبي بنور معرفتك يا الله نور قلبي بنور معرفتك يا الله نور قلبي بنور معرفتك يا الله نوّر قلبي بنور معرفتك يا الله نوّر قلبي بنور معرفتك يا الله اللهم ارزقنا بالأليف أول محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا بالعلي أول محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا بالأليف أول محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا بالعليم أول محمد
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma atim lana bil iman. Allahumma atim lana bil Islam. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma atim lana bil iman. Allahumma atim lana bil Islam. Bijahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi sayyidil mursalin walhamdulillahi